berjumpa kembali bersama dengan saya Suster Yanti Kesesia dalam KTKS Iman Katolik. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, kali ini kita akan membahas tema mengapa Bunda Maria disebut Bunda Gereja. Mengapa ya? Mengapa Bunda Maria disebut Bunda Gereja? Yang pertama, Bunda Maria disebut sebagai Bunda Gereja karena Bunda Maria adalah Bunda Kristus Sang Kepala Gereja. Tuhan telah memilih Maria sebagai Bunda Allah sebab Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Maria disebut sebagai Bunda Allah. Kita dapat melihatnya dalam Lukas bab 1 ayat 43 dan 35. Juga dalam Galatia bab 4 ayat 4. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja. Karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggota tubuhnya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Yang kedua, Bunda Maria adalah Hawa baru yang melahirkan Kristus Sang Hidup yang memberi hidup kepada dunia. Dengan melahirkan Kristus Sang Hidup yang memberi hidup kepada dunia, Bunda Maria juga secara tidak langsung berperan serta dalam memberikan hidup kepada dunia. Maria adalah sang Hawa yang baru yang daripadanya lahir Kristus sebagai Adam yang baru. Yang melaluinya manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Maka para bapak gereja tak ragu untuk mengatakan bahwa Maria adalah Bunda mereka yang hidup. Dan mengkontraskannya dengan Hawa dengan menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Ini juga terdapat dalam Konsili Vatikan kedua dan juga Lumen Gentium nomor 56. Yang ketiga, Bunda Maria tidak pernah terpisah dari Kristus dan gereja. Oleh ketaatan Bunda Maria dan atas kuasa Roh Kudus, Kristus menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria. Kristus mengambil apapun untuk pertumbuhan tubuh jasmaninya dari tubuh Bunda Maria. Selanjutnya gereja yang adalah tubuh Kristus dibentuk oleh Yesus dari darah dan air yang keluar dari sisi atau lambungnya, serupa dengan dibentuknya Hawa dari sisi atau tulang rusuk Adam. Dengan demikian, terlihatlah betapa tak terpisahnya hubungan antara Yesus, Maria, dan gereja. Walaupun Kristus dilahirkan oleh Bunda Maria, namun ini tidak menjadikan Bunda Maria lebih utama dari Kristus. Sebab yang menjadi kepala tubuh atau kepala jemaat adalah Kristus itu sendiri. Bunda Maria adalah anggota tubuhnya, yaitu gerejanya. Namun demikian, Maria adalah anggota yang istimewa justru karena ketaatannya yang mendahului anggota tubuhnya yang lain. Dan karena dengan ketaatannya ini, rencana Allah tergenapi. Kesatuan antara Kristus, Bunda Maria, dan gereja menjadikan Bunda Maria tidak terpisahkan dari Kristus dan gereja. Sehingga ia bukan saja menjadi Bunda Allah, namun juga adalah Bunda gereja, yaitu Bunda umat beriman. Sebab setelah kenaikan Yesus ke surga, Bunda Maria membantu permulaan gereja dengan doa-doanya. Dan setelah ia sendiri diangkat ke surga,
Bunda Maria tetap menyertai gereja dengan doa-doanya. Yang keempat, Bunda Maria terdepan dalam perjalanan iman dan menjadi teladan bagi gereja. Jadi Bapak Ibu, Bunda Maria adalah teladan iman dalam perjalanan gereja. Sebagaimana iman Abraham menandai permulaan perjanjian lama. Iman Maria pada saat menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan menandai dimulainya perjanjian baru. Sebab seperti Abraham berharap dan percaya saat tak ada dasar untuk berharap bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Demikian pula Maria setelah menyatakan kaul keperawanannya, yang mengatakan, bagaimana ini mungkin terjadi? Sebab saya tidak bersuami. Percaya bahwa oleh kuasa Allah yang maha tinggi, ia akan menjadi ibu sang putra Allah. Ketaatan iman Bunda Maria mencapai puncaknya pada saat ia mendampingi Kristus sampai di Bukit Golgota. Di saat hampir semua muridnya meninggalkan dia. Tapi Bunda Maria tegar berdiri di kaki salib Kristus dan turut mempersembahkan dia di hadapan Allah Bapa. Bunda Maria melihat kesengsaraan putranya Yesus Kristus yang melampaui segala ungkapan untuk menebus dosa-dosa manusia. Di kaki salibnya, Bunda Maria melihat sendiri apa yang nampaknya seperti pengingkaran total dari apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel saat memberikan kabar, terutama kabar gembira. Ia akan menjadi besar. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Namun di kaki salib itu, yang dilihatnya adalah penderitaan putranya yang tak terlukiskan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kita juga dapat melihatnya dalam Yesaya bab 53 ayat 3-5. Meskipun demikian, Bunda Maria tetap setia dan menyertai Kristus. Kemudian yang kelima, Yesus memberikan Maria agar menjadi ibu bagi murid-muridnya, yaitu gereja. Sesaat sebelum wafatnya, Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu atau Yohanes menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Kita ketahui bahwa pesan ini adalah salah satu dari ketujuh perkataan Yesus sebelum wafatnya. Dan pastilah ini merupakan pengajaran yang penting. Gereja Katolik selalu memahami ucapan tersebut sebagai Yesus yang mempercayakan ibunya kepada kita semua para murid-muridnya yang diwakili oleh Rasul Yohanes. Sama seperti Yohanes Pembaptis menyebutkan sesuatu yang penting tentang Yesus dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Maka Tuhan Yesus juga menyebutkan hal yang penting tentang Bunda Maria dengan berkata, "Behold your mother." Agar kita umat beriman juga dapat menerimanya sebagai kebenaran. Ya,
Bunda Maria adalah ibu kita. Sebab Tuhan Yesus memberikannya kepada kita umat beriman untuk kita kasihi, kita hormati, dan kita ikuti teladannya. Agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga dan beroleh mahkota kehidupan. Demikianlah katekese kali ini bersama dengan saya Suster Yanti Kesesia, dan sampai jumpa dalam katekese berikutnya.